Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi materi kali ini Ibu akan mengajarkan tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi mohon dipahami ya videonya. Sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Marlina Utami. Ibu di sini sebagai mahasiswa PPL yang akan membantu Ibu Mariani di beberapa pertemuan untuk mengajar mata pelajaran matematika pada kelas 9 ini. Jadi semoga video pembelajaran yang Ibu buat ini dapat membantu proses pembelajaran kalian ya. Terima kasih. Oke, tujuan pembelajaran mengapa kita belajar grafik fungsi kuadrat. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama memahami bentuk umum grafik fungsi kuadrat, yang kedua menggambar grafik fungsi kuadrat, dan yang ketiga menentukan peran koefisien fungsi kuadrat dalam grafiknya, dan yang terakhir kalian bisa menyelesaikan soal-soal terkait grafik fungsi kuadrat pastinya. Oke, bagaimana sih bentuk grafik fungsi kuadrat itu? Umumnya itu bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang mana grafiknya itu ada dua nih, yang terbuka ke atas atau terbuka yang ke bawah. Yang mana terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ini tergantung dari nilai A-nya. Tergantung dari nilai A-nya, entah itu nilai A-nya positif ataupun negatif. Jika A-nya itu positif, maka grafik fungsinya itu adalah terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya itu negatif, maka maka grafik fungsinya itu terbuka ke bawah. Dari yang grafik fungsi A positif ini, yang terbuka ke atas ini, titik puncaknya itu berada di bawah sini. Sedangkan untuk grafik fungsi yang terbuka ke bawah, titik puncaknya itu berada di paling atas sini. Paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nih, contohnya ini seperti gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ini Ibu misalkan nilai x-nya itu ada beberapa titik nih, ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 3, dan ada 4. Ini kita misalkan nilai x-nya itu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nih, jika nilai x-nya itu minus 2, jadi didapatkan y sama dengan minus 2 kuadrat dikurang 2 dikali minus 2 dikurang 3. Didapatkan hasilnya 4 ditambah 4 dikurang 3, jadi 8 dikurang 3 adalah 5. Selanjutnya untuk minus 1, kita masukkan nih minus 1-nya itu ke x kuadratnya, jadi minus 1 kuadrat dikurang 2 dikali minus 1 dikurang 3, didapatkan 1 ditambah 2 dikurang 3, itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk nilai x-nya sama dengan 0, jadi didapatkan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3, jadi didapatkan hasilnya minus 3. Untuk nilai x-nya 1, itu 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3, jadi didapatkan 1 dikurang 2 dikurang 3 adalah minus 4. Selanjutnya itu untuk x-nya 3, yaitu 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikurang 3, jadi 3 kuadrat sama dengan 9, dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0. Untuk nilai x-nya itu 4, jadi 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, min 2 dikali 4 adalah minus 8 dikurang 3, jadi 16 dikurang 8 dikurang 3 itu hasilnya adalah 5. Nih setelah mendapat titik-titik y-nya,
kita gambarkan ke koordinat kartesiusnya. Yang pertama itu untuk minus 2 dan 5. Nilai X-nya itu ada minus 2 dan nilai Y-nya itu ada 5. Jadi dia berada di sini. Ya, kita gambarkan di titik-titik koordinatnya. Berarti dia berada di sini. Sedangkan untuk minus 1 dan 0, nilai X-nya itu minus 1 dan nilai Y-nya 0. Jadi dia berada di sini. Untuk nilai X-nya 0 dan Y-nya minus 3. Jadi untuk Y-nya adalah minus 3. Jadi titiknya adalah di sini. Nah, selanjutnya itu untuk X-nya 1 dan Y-nya minus 4. X-nya 1 dan Y-nya minus 4. Jadi dia ada di sini. Nih. Dan selanjutnya untuk X-nya 3 dan Y-nya 0. Jadi dia berada di X-nya 3, Y-nya 0. Jadi dia di sini. Selanjutnya untuk X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti dia ada di sini. Ini setelah udah ada titik-titiknya ini, jadi selanjutnya adalah kita hubungkan. Nah, hubungkan dari titik satu ke titik yang lainnya. Seperti ini. Dari warnanya biru aja. Saat kita gabungkan titik satu ke titik lainnya. Nih. Nah, jadi gambar grafiknya itu seperti ini. Oke, jadi grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 itu merupakan grafik yang terbuka ke atas. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Peran koefisien fungsi kuadrat. Setiap koefisien pada fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu a, b, dan c-nya memiliki peran masing-masing yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesius. Nah, di sini kita bahas yang pertama itu peran koefisien a, yang mana jika a positif, jika A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya negatif, maka grafiknya itu terbuka ke bawah. Ya, ini kita contohkan nih, jika Y-nya itu sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kan tadi bentuknya seperti ini nih, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi nilai A-nya itu harus positif jika dia grafiknya itu terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya ini negatif, maka grafiknya ini terbuka ke bawah. Nih, kita lihat contohnya yang tadi, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jadi nilai A-nya itu adalah 1. 1 itu merupakan bilangan positif. Jadi dia grafiknya itu terbuka ke atas nih. Kan terbuka ke atas nih ini. Sedangkan contoh yang kedua, Y-nya min X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, yang mana nilai A-nya itu adalah minus 1. Jadi bentuk grafiknya itu adalah terbuka ke bawah ini ya. Seperti itu perbedaannya. Jadi kita bisa lihat dari nilai A-nya saja nih. Entah kalau dia positif berarti dia terbuka ke atas, kalau dia negatif berarti dia terbuka ke bawah. Kita lanjut. Nih, A ini memiliki peran tambahannya lagi. Yang pertama, makin besar nilai A, maka grafik makin sempit. Sedangkan makin kecil nilai A, maka grafiknya makin lebar. Ini kita masukkan contoh. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Yang mana nilai A-nya itu adalah di sini X kuadrat, yaitu 1. Sedangkan yang satu lagi, Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X dikurang 3, yang mana nilai A-nya itu adalah 2.
Jadi kan lebih besar 2 daripada 1. Jadi, tapi dari gambar ini grafiknya itu yang lebar, yaitu yang grafik yang 1 daripada grafik yang 2. Ini seperti ini nih gambar ininya. Seperti ini nih gambar pembedanya. Oke, nih. Jadi kan yang biru ini merupakan untuk nilai A-nya yang 2, sedangkan yang merah ini untuk nilai A-nya 1. Jadi lebih besar nilai A-nya yang 1 daripada yang 2. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke peran koefisien B. Jika tanda A dan B-nya berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan jika tanda A dan B-nya sama, maka titik puncak grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini kita masukkan contoh, kita misalkan ya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Yang mana nilai A dan B-nya dari fungsi ini? Yang A-nya itu adalah positif, sedangkan yang B-nya itu adalah negatif. Berarti dia berbeda kan tandanya. Sedangkan yang contoh yang kedua, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Yang mana tanda yang A-nya itu adalah positif. Yang tanda A-nya itu adalah positif, sedangkan tanda yang B-nya itu adalah positif juga. Jadi sama. Nah, jadi kalau yang tadi seperti yang dijelaskan tadi, peran koefisien B. Jika tanda A dan B-nya berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Sumbu Y itu yang ini, yang ibu garis ini ya. Ini sumbu Y yang lurus ke bawah. Maka dia berada di sebelah kanan, bukan ininya? Ini sebelah kanan kan? Sedangkan jika tandanya sama, berarti dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y yang lurus ke bawah. Nih sebelah kiri kan dia. Itu aja pembedanya, mudah bukan? Selanjutnya kita masuk ke peran koefisien C. Peran koefisien C ini cuma satu, yaitu koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Ini contohnya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, yang mana koefisien C-nya ini ada, yang pertama adalah minus 3, dan yang contoh yang kedua ini adalah plus 2. Jadi kita lihat nih, koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Kalau yang contoh pertama ini, dia memotong sumbu Y-nya di sini, di minus 3. Nah, betul bukan? Di minus 3, sedangkan yang di sebelah kanan contohnya dia ada positif 2. Mana dia? Dia memotong sumbu Y pada titik positif 2 ini. Bisa dipahami bukan? Masuk ke contoh soal. Di antara fungsi-fungsi berikut, yang pertama, fx sama dengan 4 dikurang A dikurang X kuadrat. Sedangkan yang kedua, fx sama dengan minus 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Sedangkan yang ketiga, fx sama dengan X kuadrat dikurang 16. Sedangkan yang keempat, fx sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Yang kurva fungsinya terbuka ke atas adalah, nih ada nih ibu kasih kuncinya, yang mana peran koefisien A. Jika A positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Sedangkan yang tadi pertanyaannya itu adalah yang terbuka ke atas. Jadi kita lihat nih, A-nya yang positif. Kita lihat yang dari yang pertama, fx sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Yang mana nilai A-nya itu berada di depan huruf X kuadrat. Jadi yang di sini ini nilai A-nya itu adalah minus 1. Berarti kan yang kita cari positif. Berarti tidak termasuk yang grafik fungsinya terbuka ke atas. Berarti itu salah. Kita cek lagi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu min 2X kuadrat. Jadi nilai A-nya ini jadi nilai A-nya ini berapa? Minus 2 bukan? Jadi kan kita cari yang positif tadi. Jadi ini juga salah. Kita lihat lagi yang ketiga, fx sama dengan X kuadrat dikurang 16. Yang mana nilai A-nya itu adalah 1. 1 kan positif tuh. Jadi dia termasuk. Sedangkan yang keempat, fx sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 6.
nilai A-nya itu adalah 2. Jadi ini juga termasuk. Jadi yang kurva fungsinya terbuka ke atas itu adalah 3 dan 4. Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Contoh soal. Gambar di samping adalah grafik dari fungsi. Nih, ini ada kisi-kisinya nih. Yang pertama kita lihat perak koefisien A. Jika A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Ini kan gambarnya ini kan grafiknya terbuka ke bawah nih. Jadi nilai A-nya itu adalah negatif. Kita lihat nih dari objektifnya, yang mana sih nilai A-nya yang negatif? Tadi kan nilai A-nya itu merupakan angka di depan huruf X kuadrat. Sedangkan yang A ini nilai A-nya itu positif. Berarti bukan, karena yang kita cari negatif. Yang B, kita lihat juga, ini juga ternyata positif. Jadi ini juga tidak termasuk. Kita lihat yang C. Yang C ini negatif nih. Berarti bisa nih. Kita lihat lagi yang D. Negatif juga. Berarti bisa, masih bisa termasuk jawabannya. Setelah itu kita lihat peran koefisien C. Koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Kita lihat gambarnya. Di titik mana sih grafiknya ini memotong sumbu Y? Ternyata dia ada di titik 10. Plus 10. Kita lihat di objektifnya, yang mana sih ada nilai C-nya yang plus 10? Ternyata di yang D. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Kenapa sih yang enggak C? Karena di objektif C-nya, nilai koefisien C-nya itu adalah minus 10, yang mana di grafiknya itu nilai C-nya itu adalah plus 10. Bisa dipahami? Oke. Nah, selesai nih materi kita tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi, semoga yang Ibu buat video pembelajarannya ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar. Jadi ketika ada latihan yang disuruh kerjakan, kalian bisa mengerjakannya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dari yang Ibu ucapkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.